Nah, maunya gua lo paksain gimana caranya harus praktekin ilmunya Allah yang ada di Al-Quran. Nanti diterangin sama si bos kenapa mesti bangun jam 00 dasarnya apa, kenapa mesti baca Quran dasarnya apa, kenapa mesti sholat tahajud dasarnya apa. Nah, coba terangin biar dia termotivasi sambil gue ngomong sama Sony spesial rongsok. Siap. Izin melanjutkan yang diterangkan Pak Haji. Jadi Pak Haji memaksa kita untuk mencapai hajat kita bisa terkabul itu dengan memaksa hajat kita. Karena memaksa, maka ibadah kita juga harus memaksa. Tidak sekedar memaksa Pak Haji, karena ada dasar di surat Al-Muzammil ayat ke-1 mulai sampai ke-7 nanti kita pelajari Bapak Ibu. Buka nanti di Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang lagi berselimut. Orang-orang yang lagi tidur. Yang lagi tidur. Dipanggil. Qumil laila illa qalila. Bangun loh untuk sholat malam, walaupun hanya sedikit, tidak harus panjang sholatnya. Kapan bangunnya? Bangunnya diterangkan di situ. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh, setengah. Nisfahu itu artinya setengah. Nisfahu setengahnya. Nya siapa? Nya malam. Setengahnya malam. Berarti tengah-tengahnya malam jam berapa dong? Jam 12. Kalau siang, tengah-tengahnya siang juga jam 12. Maka zuhur itu biasanya jam 12 kurang sedikit, kadang jam 12 lebih sedikit. Demikian juga Allah memanggil kita untuk bangun malam itu nisfahu separuhnya malam, awingkus minhu atau kurang sedikit. Lanjutnya ada lebih sedikit boleh enggak? Auzid alaihi boleh. Jadi kurang sedikit atau lebih sedikit dari jam 12. Terus disuruh apa rangkaiannya ayatnya itu? Kata Allah, warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi rangkaian yang disampaikan Pak Haji kepada kita itu untuk kita praktekkan sebagai bentuk kita bikin takjub Allah, supaya Allah bikin takjub kepada kita, yaitu dengan memaksa ekstrim kita dengan bangun jam 00 tadi. Karena Allah juga mengundang kita, memanggil kita untuk bangun jam 00, sholat tahajud, mandi dulu ya, pakai mandi. Kalau tadi kan ya lebih mantap lagi, rangkai kan begitu. Di situ tidak diterangkan mandi, tapi kita bangun tidur langsung mandi, langsung sholat. Tapi mandi akan pasti mandi dan wudu. Segar, mandi, wudu, sholat, baca Quran. Jadi baca Qurannya di malam hari. Kenapa malam bangun, sholat, kemudian baca Quran? Ada di ayat yang ke-6. Fadilah yang diberikan Allah kepada kita. Penguatnya apa? Kenapa sih? Kata Allah, karena bangun malam itu pengaruhnya mempengaruhi terhadap jiwa sangat kuat. Jadi feelingnya, mentalnya, kalau lagi trading bisa jadi juga intuisinya jadi pas, nah begitu. Ininya jadi pas. Jadi mentalnya tidak mudah larut, tidak mudah goyah. Ada komanya lagi. Dan ucapannya
menjadi manjur, menjadi mantap, menjadi berkesan. Kenapa? Karena kita terhiasi lisan kita dengan baca Al-Quran itu di malam hari tadi itu. Lebih berkesan kepada jiwa, lebih mantap ucapannya, sehingga sampaikan Pak Haji tadi, apa saja yang kita hajatkan, kita mohonkan itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Itu. Terus kenapa di malam hari diterangkan di ayat yang ke-7? Karena pada siang harinya kalian itu sangat sibuk dengan urusan yang panjang, dengan urusan yang banyak. Maka untuk ibadah mahdohnya, ibadah pendekatan secara psikologis, secara mentalnya diarahkan oleh Allah di malam hari itu tadi. Karena di ayat ke-7 menyebutkannya seperti itu. Karena di waktu siang hari itu kamu sibuk dengan urusanmu, urusan dunia, bisnis, janji dengan klien. Ada yang harus dilobi, ditemui di siang hari. Itu urusan akan panjang. Tetapi di malam hari dengan kita mendekat kepada Allah, Allah menjamin hajatmu akan aku kabulkan. Itu janji Allah seperti itu. Di malam hari dipaksain. Karena kalau di ayat yang lain, kenapa tahajud itu akan menempatkan kita pada tempat yang mulia? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Dan di sebagian malam hari, maka bertahajudlah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, sebagai tambahan ibadahmu. Asa, pasti Allah akan, asa ayyab'asaka rabbuka, Tuhanmu akan maqamam mahmudah, akan mengangkat derajatmu, akan menempatkan dirimu ke tempat yang mulia. Itu janji Allah di bangun malam tadi itu. Harus dipaksain, harus dipaksa. Maka tadi ditekankan Pak Haji, bagaimana di awal malam habis sisa diupayakan, dipaksain untuk segera istirahat tidur, karena biar malamnya kita punya kekuatan sehingga di pagi harinya kita masih bisa beraktivitas. Tidur efektif, tidur yang yang efektif itu ya 3 jam cukup menggantikan sel-sel yang rusak, itu cukup di sebelum jam 12. Jadi ilmu kedokterannya katanya kan antara jam 10 sampai jam 12 istirahat itu yang paling efektif, karena di saat itu jantungnya melemah, kemudian sel-sel itu terganti perubahan, regenerasi sel di saat itu. Sehingga jam 12 bangun, disiram yang tadi sel-sel yang mati. Kira-kira ilmunya begitu kira-kira ya. Kenapa Pak Haji nyaruhkan? Karena di jam-jam itu kita tidur itu ada pergantian sel. Sel-sel mati kita istirahat, sel-sel pergantian sel mati diganti sel baru. Nah ini kalau kita siram, dimandiin yang mati-mati tadi jadi segar kembali. Gitu. Disiram jadi segar, paksain, pasti kuat. Nah ini sholatnya tidak harus panjang, sholat tahajudnya diusahakan jam 1 sudah selesai, kurang. Jadi kita targetnya jam 1 sudah baca Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam, bisa sampai jam 6, setengah 6 lah kalau
hari ini jam 6 baru terbit. Iya. Ya, kalau sekarang ini jam 6.00 baru terbit matahari. Sehingga kita ada kesempatan untuk waktu baca Qur'annya 5 jam plus istirahat. Dan syukur jam setengah 1 sudah mulai diperbanyak yang baca Qur'annya. Ada kesempatan istirahat, ngopi dulu, ngeteh dulu, perpanjang dulu. Hidupkan malamnya. 5 jam 12 juz. Masih belum dapat. Belum dapat. Ya, belajar. Dilatih. Jadi kalau kita baca 1 juz 1 jam sudah bagus. Iya. Tapi Ya, akan terus lebih gitu bagus saya juga. kalau 1 jam 1 juz itu bacanya masih inna a'toina kal kautsar. Kira-kira begitu, 1 jam 1 juz. Kita bisa mengukur kecepatan seberapa sih kita bisa capai 20 menit 1 juz. Itu kita ukur baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Surat terpendek itu ditulis di Quran itu 1 baris plus setengah. Nah, sementara 1 halaman Quran itu tulisannya 15 baris. 1 juz 9 halaman. Jadi ada 18 halaman. 18 halaman. Kalau kita bisa baca inna a'toina kal kautsar 1 menit 10 kali, itu menjadi irama yang kita pegang. Berarti syukur bisa kurang dari 1 menit, sehingga ada kesempatan istirahat. Dicek nanti 1 menit. Jadi inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. 1 nafas 1 baris. 20. Jadi 1 menit diukur aja. Jadi membacanya memang harus lebih cepat. Ukurannya begitu. Bukan 1 detik 1 baris. Jadi 1 menit itu kan 60 detik. Berarti 4 detik. Tek 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 tek. Nah, itu. Tek 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 tek. Itu inna a'toina selesai berarti kita mampu 1 baris. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 4 detik enggak sampai ya. Detik kan enggak tek 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 gini, tek 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 tek. Nah,